warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini kita akan membahas hukum penitensir bagian yang keempat. Namun sebelum kita melanjut kepada pokok materi, jangan lupa untuk klik yang satu ini. Hukum penitensir bagian yang keempat. Berbicara mengenai hukuman mati atau pidana mati di Indonesia, sebenarnya berdasarkan azas yang berlaku pemberlakuan hukum di Indonesia dapat dikatakan adalah menyimpang dari azas konkordansi, di mana kitab undang-undang hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia seharusnya konkordan atau sesuai dengan Wetboek van Strafrecht yang berlaku di negeri Belanda, di mana pemberlakuan kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Pidana mati itu telah tercantum sebagai pidana pokok pada urutan pertama dari urutan pidana pokok sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 dari kitab undang-undang hukum pidana kita. Nah, pada waktu Wetboek van Strafrecht terbentuk pada tahun 1981, orang di negeri Belanda sudah tidak mengenal pidana mati karena lembaga pidana mati telah dihapus dengan ketentuan undang-undang dengan alasan yang terutama bahwa pelaksanaan atau eksekusi dari pidana mati di negeri Belanda sudah jarang dilakukan karena para terpidana mati hampir selalu telah mendapat pengampunan atau garasi dari raja. Terlepas dari berbicara mengenai pelaksanaan hukuman mati yang telah dihapus di negeri Belanda, di Indonesia pelaksanaan dari pidana mati itu dikemudian dengan penetapan Presiden Penpres tanggal 27 April 1964, nomor 2 tahun 1964 Lembaran Negara tahun 1964 nomor 38 yang kemudian telah menjadi Undang-Undang nomor 2 PNPS tahun 1964 yang telah diubah yaitu dengan cara ditembak mati. Tentang bagaimana cara pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum, hal mana telah diatur di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang nomor 2 PNPS tahun 1964. Sebagaimana yang dimaksud telah menentukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sebelum saat pidana mati dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut. Kedua, apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan atau perwira yang ditunjuk harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang bersifat demonstratif kecuali demi kepentingan umum, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain. Setelah pelaksanaan
dari pidana mati itu selesai dikerjakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, di mana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan. Nah, kembali bahwa garasi bukan merupakan masalah teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian garasi bukan merupakan campur tangan presiden terhadap bidang yudikatif, melainkan murni sebagai hak prerogatif presiden selaku kepada kepala negara untuk memberikan ampunan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1945 dalam pasal 14 ayat 1. Walaupun garasi dapat mengubah, meringankan, merugikan atau menghapuskan kewajiban pidana yang dijatuhkan pengadilan, namun bukan berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Pidana penjara. Yang dimaksud dengan pidana penjara adalah satu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi seorang yang telah melanggar peraturan tersebut. Pidana penjara sudah dikenal orang sejak abad ke-16 atau abad ke-17. Tetapi berbeda dengan menutup para terpidana di menara-menara, di puri-puri, di benteng-benteng, dan lain-lain, khususnya mereka yang telah dijatuhi pidana mati, tapi kemudian juga mereka telah dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan, baik yang untuk sementara maupun yang untuk seumur hidup. John Howard, Inggris, menemukan sistem pemidanaan yang lebih memperhatikan terpidana itu sendiri pada abad ke-17. Sejak saat itu orang menghendaki agar pidana penjara mempunyai tujuan yang tersendiri, yaitu bukan saja dengan maksud untuk menutup dan membuat jera para terpidana, melainkan juga memperbaiki para terpidana, terutama dengan mewajibkan mereka untuk menaati peraturan-peraturan tata tertib yang mendidik mereka secara sistematis untuk melakukan macam-macam pekerjaan. Nah, sistem pidana di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita pada dasarnya pidana penjara itu merupakan suatu ancaman bagi apa yang dibuat atau bagi kejahatan yang telah dilakukan dengan sengaja. Sebagai sedang bagi apa yang disebut bagi kejahatan yang telah dilakukan dengan sengaja itu, pidana penjara hampir selalu telah diancam secara alternatif dengan pidana kurungan. Pada pidana penjara sementara, lama pidana tersebut selama-lamanya adalah 15 tahun. Batas maksimal ini telah diambil dari sistem pidana Jerman, yang dalam hal yang bersifat khusus, misalnya seperti dalam Semenloop, dalam hal telah menjadi suatu pengulangan atau residip, ataupun karena dihubungkan dengan sifat dari pelakunya sebagai orang pegawai negeri atau Embedlings Edlinghead, maka batas maksimum dari pidana penjara telah diperberat menjadi 20 tahun. Ya gini, yang biasanya telah diancamkan secara alternatif dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Dalam hal ancaman pidana bagi seorang pelaku itu menjadi diperberat dengan sepertiganya. Nah, lama pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim itu harus dinyatakan dalam hari, 24 jam, minggu, 7 hari, bulan, 30 hari, atau tahun 365 atau 360 hari. Menurut ketentuan, seluruh jangka waktu pidana penjara yang telah diputuskan oleh hakim harus dilaksanakan secara tidak terputus sehingga selesai.
kecuali apabila diputuskan pelaksanaan dari pidana penjara seperti itu memang dapat dibenarkan oleh undang-undang, misalnya karena adanya suatu pembebasan bersyarat. Pidana penjara itu mulai berlaku sejak pidana tersebut diputuskan oleh hakim dalam suatu sidang peradilan yang dinyatakan sebagai terbuka untuk umum, dan bukan sejak terpidana dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, pembentuk undang-undang kita ternyata telah mempunyai pendapat lain, di mana dalam pasal 32 ayat 1 KUHP, pembentuk undang-undang telah membuat suatu perbedaan antara terpidana yang berada di dalam penahanan sementara dengan terpidana yang tidak berada di dalam penahanan sementara. Bagi terpidana yang dalam penahanan sementara, itu pidana penjara atau pidana kurungan yang telah dijatuhkan bagi mereka dianggap sebagai mulai berlaku, yaitu sejak hari di mana putusan hakim itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mempunyai suatu keputusan yang tetap. Sedangkan terpidana yang berada penahanan sementara, pidana penjara atau pidana kurungan yang telah dijatuhkan oleh hakim dianggap sebagai mulai berlaku, yaitu sejak hari di mana terpidana mulai menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan. Dalam hal seperti itu, pidana penjara telah diputus oleh hakim dianggap sebagai mulai berlaku pada saat itu juga, sedangkan pidana kurungan dianggap sebagai mulai berlaku, yaitu segera setelah terpidana selesai menjalankan pidana penjaranya. Dalam pasal 33 ayat 1 KUHP menentukan bahwa di dalam putusannya, hakim dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh waktu di mana terpidana berada dalam penahanan sementara itu akan digunakan untuk mengurungkan lamanya pidana penjara atau pidana kurungan yang dijatuhkan bagi seorang terpidana. Nah, perlu dijelaskan bahwa pasal 33 ayat 1 KUHP tersebut tidak mewajibkan hakim untuk memperhitungkan waktu di mana seseorang terpidana berada dalam penahanan sementara dengan lamanya pidana penjara atau lamanya pidana kurungan yang akan ia jatuhkan bagi terpidana tersebut, melainkan ia hanya memberikan wewenang hukum kepada hakim untuk berbuat demikian. Bagaimana cara pidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan bila mengajukan permohonan garasi? Menurut ketentuan di dalam pasal 8 dari undang-undang yang sama, pemohon garasi disampaikan oleh terpidana melalui kepala lembaga pemasyarakatan yang menyampaikan kepada presiden dengan mengirim salinan kepada pengadilan yang memutus perkaranya pada tingkat pertama paling lambat 7 hari terhitung sejak diterima permohonan gerasi dan salinannya. Dengan demikian, pelaksanaan dari suatu pidana mati dapat ditunda apabila ada permohonan penundaan pelaksanaan pidana, baik permohonan itu telah diajukan bersama-sama dengan pengajuan dari pemohon gerasinya itu sendiri maupun sebelum permohonan gerasi tersebut diajukan. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang mengatakan bahwa bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan gerasi pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum keputusan presiden tentang penolakan permohonan gerasi diterima oleh terpidana. Nah, akan tetapi dalam ketentuan yang sama menjadi azas dasar, yaitu tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 222 Tahun 2002 tersebut di atas, yaitu bahwa permohonan gerasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemindahan bagi terpidana kecuali dalam hal putusan pidana mati. Ini berarti untuk pelaksanaan pemindahan tetap harus dilaksanakan dan hanya dalam pelaksanaan pidana hukuman mati dapat ditunda dengan mengajukan permohonan gerasi baik oleh terpidana langsung, oleh kuasa hukumnya atau oleh keluarga terpidana, baik dengan persetujuan terpidana atau tidak. Nah, dalam penjelasan pasal 22 ayat 2 ayat 1, kata dapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan gerasi kepada presiden.
Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1, kata dapat dalam ketentuan ini dimasukkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan garasi sesuai undang-undang ini. Permohonan garasi ini dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau orang lain, akan tetapi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari terpidana. Kecuali dalam terpidana jatuh hukuman mati, permohonan dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan pidana. Demikianlah pembahasan materi kita mengenai hukuman mati. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.